hajah aksadah. Jadi memang begini Pak, saya ini ingin luruskan berkali-kali karena sudah sering saya sampaikan. Belakangan orang tidak mau lagi, walaupun tidak banyak tapi vokal maksudnya, nggak mau lagi mendoakan orang mati, karena dianggapnya orang mati habis perkara. Apalagi anak-anak kita Pak yang nggak pernah mondok, sekolahnya SD, SMP, SMA, Unila, ketiban belajar lewat internet. Ditanya gurunya siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Bapaknya mati, nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan. Udah kayak dia sendiri pakar agama. Kalau kata orang Sunda apa? Orang pang nak cenah. Udah kayak hebat dia sendiri. Udah kayak benar dia sendiri. Seolah-olah dia sudah belajar puluhan tahun. Padahal sekolahnya cuman umum. Nah malam ini ingin kita tegaskan kembali. Duduk-duduk kita malam ini ya tak sekedar tidak enak sama Pak Haji Khalil, tapi memang ada manfaatnya. Kita masuk ke dalil dululah. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas ini berarti marfu' hadisnya sampai ke Nabi Pak, karena sandarannya langsung Nabi. Kata Utsman, Nabi idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, enggak langsung pulang, waqafa alaih, beliau tinggal dulu, waqala, kemudian bersabda. Jadi sahabat itu suruh ngumpul tuh selesai penguburan, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dikuburkan ini. Wasalulahu tathbit, dan mintakanlah juga untuknya at-tathbit, kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia sedang ditanya, diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3121. Cuman di kitab yang lain tergantung yang mentarkim Pak, tergantung yang ngasih nomor. Di kitab yang lain 3408. Jadi Nabi kalau ada orang yang baru dikubur, Nabi perintahkan doakan. Karena si ahli kubur itu sedang ditanyai malaikat. Dan doa kita yang masih hidup ini bermanfaat untuk si ahli kubur agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ditanya, Syekh, berapa lama orang mati itu ditanya? Kata Imam Hambali, orang mukmin 7 hari 7 malam. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir sampai datangnya hari kiamat nanti. Termasuk Yahudi itu ya Pak, yang nyiksa Palestina. Itu Ariel Sharon, itu matinya aja susah itu. Di rumah sakit Pak, kayak jerangkong hidup, tinggal kulit sama tulang, ditimbang berat badannya tinggal 15 kilo. Enggak mati-mati. Saking jahatnya Allah tunjukkan bagaimana azab sebelum matinya.
Apalagi sudah masuk kubur, diinjak-injak sama malaikat. Jangan macam-macam. Nah, balik lagi mukmin saja 7 hari 7 malam diinterogasi di dalam kuburnya. Maka Imam Tawus rahimahullah. Imam Tawus itu siapa? Ulama tabi'in. Jadi dia ini begini, hidup di masa bersama para sahabat. Tapi dia bukan sahabat Nabi, karena tidak berjumpa dengan Nabi, tidak sezaman dengan Nabi, tapi belajar agamanya dengan para sahabat Nabi. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Nah, Imam Taus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yustahibbuna ayyut ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di dalam kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan ayyut ama, agar sedekah makanan selama 7 hari 7 malam tersebut, agar sedekah makanan itu jadi wasilah meringankan si ahli kubur menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya Pak Khalil malam ini ngeluarkan makanan. Itu malah salak tinggal 1 ya Pak. Kelengkeng tinggal 4 biji. Biasanya kita saling pandang siapa yang mengembatnya itu. Silakan minum diminum Pak, kue dimakan. Ini sedekah. Nah, sedekah yang dikeluarkan oleh sahibul musibah ini sangat manfaat, menolong yang wafat meninggal dunia. Fatwa keterangan Imam Taus ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Makanya ada keterangan hadis Nabi yang meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Saya mau dudukkan soal dulu. Bukan kijing, Pak. Hadiah buat orang mati itu. Jadi silakan bapak-bapak yang banyak duit pesan kijing mahal-mahal. Mungkin marmer impor dari Spanyol. Harganya saja 2 miliar. Yang ngangkut Ronaldo sama Messi. Makanya jadi mahal. Taruh di kubur, enggak ngaruh. Atau mohon maaf, betul Pak, tradisi Indonesia zaman modern turut berduka cita dengan papan bunga. Sampai jalan raya kemana-mana, enggak ngaruh buat orang mati. Karena papan bunga turut berduka cita buat yang hidup, bukan buat yang mati. Kadang-kadang saya mikir, andai kata 1 papan diganti duit saja, gede duitnya itu. Ada 100 papan bunga, kaliin tuh berapa duit. Termasuk kebiasaan anak zaman sekarang. Ngedoain orang tua cuman lewat Facebook. Telah meninggal ibunda kami, mohon ikhlas dan doanya. Kata malaikat, pret. Enggak ngaruh status di Facebookmu, enggak ngaruh story di WhatsAppmu, tidak ngaruh status Instagrammu. Yang ngaruh itu doa kita seperti yang kita lakukan malam ini. Makanya buat anak-anak, buat mantu-mantu, kalau ziarah ke kuburan orang tua, ingat, jangan cuma bawa arit, babat rumput, baca Yasin minimal. Ini memang enggak ada mantu ziarah kubur wayah nyadran, Pak. Mau Ramadan atau nyekar mau Idul Fitri. Begitu ziarah kubur cuman babat rumput. Habis babat rumput pulang, mertua manggil dari dalam kuburan, "Hoi, mantu edan. Gua enggak butuh arit lo.
Yang dibutuhkan doa. Doa sangat manfaat buat orang mati. Walaupun hukum asalnya ditanya, Ustadz, bolehkah masang papan bunga? Boleh. Buat menghibur yang hidup. Bolehkah kita pakai kijing di kuburan? Boleh. Asal tanah kita sendiri, Pak. Kalau di tanah orang atau lagi TPU, tempat pemakaman umum, harus ada izin, ada aturan. Jadi kalau kita pengen kijing tinggi-tinggi, bagus-bagus, tanah punya kita sendiri. Kalau di tanah umum jangan, di tanah wakaf jangan, tanah pemerintah jangan, tanah pribadi silahkan. Makanya kalau bisa kita ini masing-masing itu punya tanah pemakaman keluarga, biar enak, terserah kita. Kalau tempat pemakaman umum bukan hak kita, kita serahkan kepada pemerintah yang mengelolanya. Balik lagi. Yang kedua yang manfaat buat orang mati itu sedekah. Terkait dengan sedekah ini, maka Umar bin Khattab berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah pemakaman, habis nguburin, itu akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Ini makanya ada hadis Sahih Muslim, Pak. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan sahabat pulang dari kuburan, kata istrinya, jangan dulu pulang ke rumah, mampir ke rumah saya nyembelih kambing untuk sedekah. Andai kata itu haram bid'ah, maka Nabi sudah haramkan saat itu juga. Kalau itu bid'ah, Nabi sudah katakan bid'ah saat itu juga. Dan para sahabat makan daging yang dihidangkan oleh istrinya. Sedekah setelah penguburan kekal 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal sampai 7 hari. Hari ketiga sampai 7 hari. Sedekah pada hari ketujuh akan kekal sampai 20 hari. Ada riwayat yang mengatakan 25 hari. Makanya kalau bisa, Pak, di lingkungan Bintara ini ke depannya ada selawean lah. Jangan langsung 7 ke 40. Kalau ada selawean kan enak, hitung-hitung nambah proyek. Ya enggak, Pak Haji Hasbi ya? 20 hari, di Menggala 20 harian. Orang-orang Jaseng itu banyak yang 25 harian, Pak. Nah, sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari yang ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari yang ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Habis itu terserah kita. Jadi itu manfaatnya. Ini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Jadi bukan karangan agama lain. Itu amalan kita, Pak. Maka lantas kemudian terkait dengan ini saya masuk ke dalil dulu. Dari keterangan-keterangan tadi masuk ke nas yang sahih. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu laki-laki itu berkata, waqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, inna ummi qad uftulitat nafsaha, ibuku sudah mati. Walam tus, kemarin waktu mati sebelumnya tidak wasiat apa-apa. Enggak ada pesannya, enggak ada kepengenannya, enggak ada omongan apa-apa. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi ya Rasul, kata dia, aku ini punya pikir-pikir. Seandainya ibuku itu masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga, Pak. Termasuk kita nanti kalau mati. Semua orang mati, andai kata masih bisa ngomong, yang dia pilih adalah sedekah. Andai kata ahli kubur itu bisa bawa HP, terus bisa WhatsAppan Pak Japri dia.
Tolong jangan-jangan bikin status lagi atau kirim di grup WhatsApp minta sedekah atas nama dia. Apa jawab Nabi? Iya. Semua orang mati ingin sedekah kalau dia bisa ngomong. Maka orang ini bertanya, apalah ajrun in tasoddaqtu anha. Aku tanya ya Rasul, kata dia, apakah ibuku itu dapat pahalanya, manfaatnya bila aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasoddaq anha. Ya, sedekah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1. Lalu kita ingin bertanya, anna rajulan, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Lalu dia bertanya sama Nabi lagi, ayus shadaqati afdal? Lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya bapak-bapak, bahasa kitanya apa ya? Enggak ketang air minum jadilah. Ini kan tripanca ini cuma 20.000 ya Pak, sekerdus. Modal cepek 5 kerdus. Oi, berlebih ini Pak. Kebeli kan? Ya kalau enggak kebeli, duit enggak punya, ya jangan beli tripanca. Air sumur banyak, rebus. Kalau bisa tambahin yang hitam-hitam. Enggak apa-apa lah, enggak pakai gula mahal. Yang hitam-hitam umpama. Terus ada yang ngomong, Ustadz, gula enggak kebeli, kopi enggak punya kebon, gas lagi habis, borok-borok mau ngerebus. Ya sudah, air sumur enggak usah direbus, langsung bagiin, tuangin ke gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Kalau ngomong-ngomong banyak yang enggak mau minum nantinya, takut anyang-anyangan. Kata sahabat, ya kalau cuman air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? Kata Nabi, hidangkan makanan. Fa'itamu ta'am, bagikan makanan. Silahkan. Jadi begini, saya ingin duduk soalnya dulu Pak. Dudukkan persoalan. Jadi jangan sampai kayak di Facebook itu. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Sayang sekali yang bikin akun itu akun anonim. Mak jelas siapa orangnya, tapi provokator itu. Kata dia itu termasuk perbuatan niyahah, meratap, kata dia. Apa sih yang disebut dengan meratap? Begini. Memang sudah saya baca, makanya jangan terbiasa ya Pak. Membaca informasi itu lihat judulnya, kejebak kita. Apalagi model sumbu pendek, mudah meletus, mudah meledak, mudah tersulut. Baca dulu detailnya. Saya sudah baca ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Saya pikir mereka punya dalil. Ternyata dalilnya ada hadis Sahih Bukhari Muslim. Innal mayyita, atau baramatan yang lain, al mayyitu yu'adzabu bimaniha alaih. Sesungguhnya orang mati dikubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Bukan tahlilan, ratapan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi apa yang disebut dengan ratapan. Ratapan itu ada 3 cirinya yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. 1, menggunting rambut sampai gundul. Kebiasaan perempuan jahiliyah kalau suaminya meninggal Pak, diacak-acak rambutnya, digunting-gunting. Yang kedua, merobek-robek pakaian, saking sedihnya itu. Yang ketiga, menampar-nampar dan mencakar wajahnya sendiri. Tadi saya lihat Pak Khalil, palanya nggak benjol, mukanya nggak bekas cakaran gitu Pak, bajunya nggak sobek-sobek, nggak ada itu. Yang disebut dengan niyahah itu adalah memukul-mukul kepala, mencukur rambut, menampar-nampar wajah, mencakar-cakarnya, dan menyobek-nyobek pakaian. Bukan tahlilan. Sama sekali tidak terkait yang sedemikian rupa. Nah, yang dilarang ulama itu begini.
yang maksa Pak. Gara-gara tahlilan 7 hari rumah Pak Haji Khalil kegade. Gara-gara takziah utang ke rentenir banyak. Rumah kejual, kebun kejual. Kalau kata orang tua zaman dahulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Itu yang namanya memaksakan kehendak. Tapi kalau mampu silahkan. Kan pernah saya ceritakan. Ini orang kaya yang mati, saya ceramah di Pahoman. Mantan bupati. Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil aja itu. Ini semua double. Yang mimpin tahlil triple jadinya. Terus dikasih terjemah Majmu' Syarif. Kan tebel itu terjemahnya. Jadi mahal belinya. Bapak-bapak dikasih sarung sama sajadah. Ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang, semua yang datang takziah diamplopin semua. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak. Loh mengapa itu dia lakukan? Karena dia kaya. Ingin sedekah, silahkan. Tidak jadi masalah. Bahkan ada yang nanya, Ustadz, emang Nabi pernah kayak gitu? Kebiasaan orang Sumatera ya Pak. Unggang-unggang saya. Umeh-umeh, akas tombai. Termasuk orang Lampung Pak. Orang Menggala apalagi. Sidi apa? Yai, orang Malanggala ya. Yai, Siti meninggal dunia, akas tombai meninggal dunia, nyembelih kebo. Itu boleh, sunnah itu. Kan disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah Pak nyembelih kambing gede banget. Pahalanya, sedekahannya atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Bagikan kepada tetangganya, sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Sampai-sampai Aisyah itu cemburu. Kata Aisyah, Nabi segitunya cinta sama Khadijah. Apa kata Nabi? Engkau tidak akan pernah mampu menandingi kemuliaan Khadijah. Nabi lakukan itu. Silahkan kalau mampu. Tapi kalau enggak mampu jangan. Makanya untuk mengantisipasi. Kalau Pak Khalil mampulah. Membikin atap ini aja mahal Pak. Ya mampulah. Itu bikin halaman kayak gitu tuh kan mahal. Pakai kembang-kembang ya. Kalau kita mah cuman pakai apa? Paping blok doang kan. Mampu Bapak Ibu. Tapi kalau nggak mampu ada antisipasinya apa? Judulnya rukun kematian. Itu gunanya. Kita itu nyumbang rukun kematian tujuannya kalau yang mati orang nggak mampu. Agar tidak membebaninya. Makanya bapak-bapak kalau ditarik sumbangan rukun kematian nyetor ge. Petugas udah capek-capek keliling malah diprotes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama malaikat. Padahal yang nggak mahal-mahal Pak. Di lingkungan saya cuma 10.000 itu rukun kematian. Di sini berapa di sini? Ya sama aja kan. Yang bayarnya jangan bulanan ge Pak. Kalau yang kaya langsung setahun bayar itu biar nggak capek kelilingnya. Ya apa susahnya uang 120.000 ya. Kita kan ngebantu itu namanya. Itu sedekah kita. Kalau pengen dilebihin lebih bagus. Terus budaya di kita ini kan ada sumbangan. Semua orang yang takziah kan pasti ada nyumbangnya. Semampu kita. Yang mampu 1 juta nyumbang 1 juta. Yang mampu 500 yang mampu cepet ya cepet. Yang mampunya 5.000 ya 5.000. Mampunya cuma 2.000 ya 2.000. Asal begini yang nyumbang 5.000 2.000 itu. Nyumbangnya 2.000 tapi kalau takziah ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin lu ini. Ya sesuaikan dengan kemampuan, gak maksa.
Tambah lagi yang ketiga, ada sumbangan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. 1 juta untuk satu musibah kematian. Apa tujuannya? Agar tidak membebani sama sekali. Sekali lagi ingin saya tabayun buat anak-anak muda juga ini. Jangan sampai baca di media sosial haram tahlil, haram yasin. Kita ngikut saja kemudian jadi mengharam-haramkannya. Seandainya sedekah dalam bentuk harta kita nggak sanggup, kita boleh sedekah dalam bentuk yang lain. Apa itu? Membacakan Al-Quran. Karena Quran pahalanya juga bisa disedekahkan buat orang mati. Kalau Quran 30 juz kepanjangan, kita bisa membaca surat Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Cara ngejawabnya begini, Pak. Membaca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau dia mengharamkan, dia haramkan Nabi. Kalau dia membid'ahkan, berarti dia membid'ahkan nabinya sendiri. Nabi yang perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah, nomor hadis 1448. Abu Daud 3221. Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427 dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Yang mau, nah ada nih, Ustadz saya mah nggak yakin baca Yasin nyampe buat orang mati. Yang nggak yakin jangan amalkan, percuma. Ini buat kita yang yakin-yakin saja. Yang penting kita nggak saling menyalahkan. Yang mau baca Yasin buat orang mati, laksanakan, bagus. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Beragama itu begini, Pak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat sampean amal sampean. Kita jangan saling menyalahkan. Kayak kita hidup bertetangga begini. Urusi rumah tangga kita sendiri, jangan ngurusi rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini seperti omongan orang di pasar. Tapi ini jelas konkret. Hidup beragama juga begitu. Kita ini begini, Pak. Pokoknya kalau amal kita lakukan. Punya orang kita nggak setuju, jangan koreksi oleh kita. Itu masing-masing saja. Kalau saya punya pegangannya, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara kita. Setuju nggak kira-kira? Silahkan dia beda madhab, beda fikih, apalagi itu, beda kelompok, beda partai, beda pilih presiden pun silahkan. Yang penting sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saudara kita. Nah kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, tak kasih yang males ini. Apa yang males? Baca Al-Fatihah jadilah. Nabi bersabda, Al-Fatihatu 5 quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Kita membaca Fatihah buat orang mati, bagus. Baca Fatihah buat yang sakit, bagus. Baca Fatihah buat mendoakan anak kita yang nakal, bagus. Mohon maaf Pak, bandel-bandelnya anak, kalau cuma diomel terus, budak rasanya dia, nggak didengar kita. Bapak-bapak punya anak merantau di Jogja, takut dia pacaran sama narkoba. Bapak-bapak telepon tiap hari, nggak ngaruh. Anak sekarang pintel ngibulnya.
Di mana nak? Tidur pah di kamar, padahal lagi sama ceweknya. Ya siapa yang ngelihat di sana? Pintar ngibulnya, tapi kalau pengen aman, saya kasih caranya. Bacakan Fatihah tiap habis sholat. Aman dia. Pacaran tidak, narkoba jauh, aman Fatihah. Termasuk juga yang lagi berangkat haji, bacakan Fatihah. Termasuk laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu saya ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya. Enggak kan keranjangan lagi matanya. Jajal dulu. Termasuk Fatihah Pak, dibacakan buat istri yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu. Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya. Kalau enggak mulutnya enggak mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung niat yang membaca Al-Fatihah kita itu. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampu saja sekalian. Oke, ini satu ya. Dua, yang dua pendek aja ya Pak. Saya nyampein tiga saja, minta waktunya ya. Dua sekarang. Di balik peristiwa wafatnya ibunda kita ini, ada peringatan bagi kita yang hidup, bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Umur umat Muhammad itu rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 mati. Pak Haji Nawawi berapa menanya? 78. Lah masuk, subhanallah, lah liwat namanya. Yang 60 ke atas banyak di sini ya kan Mbak ya. Nah, saya ingatkan, nggak lama lagi mati. Percayalah sama saya. Ini saya nggak nakut-nakutin, bener itu. Kata Nabi kok 60 ke 70 tahun. Umur umatku itu kata Nabi, ada sih yang lewat dikit 80, tapi kan nggak banyak. Yang kelewat sampai 90, sampai 100 tahun, tapi nggak banyak. Lagi pula begini Pak, kita itu nggak pengen hidup terlalu lama. Kalau kata Khairil Anwar apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia aja mati cepet kok. Nggak ada yang pengen hidup lama itu. Jajal kita hidup sampai 100 tahun. Mata rabun, kuping budek, gigi ompong, stroke, bengek, bocor kelep, kena prostat, berak kencing di celana, udah pakai pempes, anak repot ngurus, mantu apalagi. Apa kata mantu? Kapan matinya mertua saya ini? Percayalah sama saya Pak. Iya nggak ngedoa tapi ngebatin dianya. Maaf betul Pak. Kadang-kadang manggil saya, Ustadz tolong ruqyah bapak saya. Ngapa kata saya? Ya kalau panjang umur, sehat. Kalau nggak sehat-sehat ya gimana bagusnya. Subhanallah. Bagus lagi Pak, tata keramanya bener itu. Bener lah. Bagus, memang begitu bagusnya. Kalau kita sudah payah-payahan, jangan minta panjang umur. Minta cepetin aja. Repot yang ngurusnya itu. Saya ruqyah di rumah sakit Geraha Husada itu Pak. Begitu nguruqyah sorenya, besok pagi telepon anaknya, Ustadz apa Bu? Kok bapak saya nggak mati-mati? Astagfirullahaladzim. Saya ini bukan Israel Bu, kata saya. Alangkah tega dia ngomong Pak. Kemarin saya datang dia sopan mintanya. Begitu besok paginya dia ngomong ke bapak gua nggak mati-mati. Allahu Akbar. 3 hari kemudian baru meninggal orang tuanya. Pasca ruqyah itu. Dia WA saya, Ustadz, alhamdulillah bapak sudah meninggal. Nah alhamdulillah. Lupa dia nyebut innalillahnya itu. Berarti memang di Arab-Arab. Jadi saya mohon bapak-bapak jangan minta terlalu panjang umurnya. Repot yang ngurus nantinya. Lalu mengapa kita dibikin sakit-sakitan? Karena memang dunia bukan tempat pulang kita. Akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya yang ingin saya luruskan, bukan corona yang menyebabkan kematian. Tapi kematian itu karena ajal. Setuju nggak kira-kira? Jadi jangan salah akidah Pak. Karena ada jamaah saya, gara-gara zaman pandemi berhenti ke masjid. Saya telepon Pak Haji,
Kok nggak pernah nongol? Woi, libur, ada fatwanya boleh, kata dia. Sholat di rumah sah, ya nggak apa-apa sih, nggak dosa Pak. Bapak-bapak ngikutin fatwa, nggak sholat ke masjid, tapi sholat di rumah karena ada fatwa, itu sah, nggak apa-apa. Yang dosa bukan bapak, yang berfatwa yang dosa itu. Kalaupun dosa, enak, aman kita itu. Cuman kata saya, Pak Haji, masa darurat kan udah lewat, ini kan new normal, berangkat aja ge. Ya nanti dipikir-pikir dulu. 3 hari kemudian istrinya telepon, Ustadz, bapaknya sudah meninggal dunia. Nah, mati juga dia. Bukan kena COVID, kegemukan, serangan jantung akhirnya Pak. Artinya memang kalau mau mati ya matilah, itu ajal. Nah, gimana cara kita ngeruskan akidah? Kita ini pakai masker, cuci tangan, minum vitamin. Tujuannya bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Itu maksudnya Pak. Saya ambil contoh begini. Kata ibu saya, hati-hati di jalan, halah ngebut. Ini bahasa Inggris saja ya Pak ya. Hati-hati di jalan, halah ngebut. Ame tumbur mobil, mati kuburkan. Tapi aman mati dia nyari jemeng. Ini saya terjemahkan dulu bahasa Inggrisnya itu ya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Kalau tumburan kecelakaan di jalan, mati kuburin, kata ibu saya. Habis itu cair jasa harjanya. 50 juta Pak, cair. Banyak kejadian kan. Cuman kalau mati enggak, patah tangan, patah kaki jadi urusan, kata ibu saya. Itu yang jadi persoalan. Kita tuh nggak enak kalau sakit. Begini saja, ambil contoh sederhana. Saya kalau kena COVID Pak, ya nggak bisa ceramah saya. Ya alhamdulillah lah. Selama masa pandemi dari tahun lalu, saya keliling Pak, tetap ceramah. Alhamdulillah, Allah selamatkan dari wabah COVID ini. Alhamdulillah. Tapi kalau saya kena COVID, saya diisolasi kan. Kayak Pak Haji Prapto hampir kemarin itu ya. Hampir lewat Pak Haji, bener aja. Orang sudah nggak sadar kan gitu ya. Apa COVID apa beneran nggak tahu kitanya itu Pak. Artinya kan nggak enak kalau sakit. Nah, perumpamaan beginilah. Ada orang kaya, rumahnya mewah, ada kolam renang lengkap semua, mobil mewah, bini cantik, tapi penyakitan. Makan nasi takut, makannya cuma tiwul. Zaman dulu orang makan tiwul, orang nggak kebeli beras. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya, cek yang jualan tiwul, orang kaya semua yang makan. Makan nasi takut, minum kopi manis takut, teh manis takut, ikan asin takut, sayur santan takut. Seberpantangan. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin. Rumahnya gerebek, lantainya tanah, atapnya asbes bocor. Tapi kalau makan nasi 3 piring, nambah aja 3 kali. Sayurnya nangka santan kental. Lalap, bukan lalap, lauknya ikan asin. Sambal terasi pedas. Lalapnya pete, jengkol, jaling. Kalau kata jemaah kita Pak, petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Tuh sehat. Artinya mengapa kita ini menjaga kesehatan? Bukan agar tidak mati, agar tidak sakit. Karena as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Dan yang ketiga sekarang, yang terakhir. Kita ini kan sedang dipertontonkan agresi militer Israel. Israel itu Pak kurang lengkap namanya. Aturan Bani Israel. Bani Israel. Israel itu kan nama bagus. Namanya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub kan punya anak 12. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Termasuk Bunyamin gitu. Adiknya yang ke-12 ya. Jadi anak-anak keturunannya Yakub ini nyebutnya Bani Israel. Nah cuman ya Nabi Yakubnya bagus, anaknya ya bandel, yang 10 itu bandel, yang soleh kan 2, Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin. Tapi nggak pakai sidik, enggak, Bunyamin aja ya Pak. Allahu Akbar.
Jadi soleh. Jadi anak-anak keturunannya ini kan bandel-bandel. Makanya anak Nabi bandel banyak. Jangan ngaku anak Nabi kemudian pengen disucikan. Enggak. Manusia juga anak Nabi itu. Jangan kemudian menjustifikasi diri seperti malaikat nggak punya dosa. Jangan. Anak Nabi yang masuk neraka ada. Kanaan masuk neraka malahan. Jadi sedemikian rupa. Kata Nabi, anakku Fatimah kalau nyuri ku potong tangannya. Walaupun anak Nabi. Tetap kalau dia berbuat kriminal ya masuk penjara lah. Tidak boleh menjustifikasi dengan nasab. Merasa harus dimuliakan semua orang. Nggak boleh. Akhlak itu nomor satu. Jadi balik lagi. Bani Israel ini kan keturunan Nabi Yakub. Nakal-nakal. Nah, Allah sudah tetapkan, ini Quran, ini sudah Al-Quran. Allah sudah tetapkan, la tufsidunna fil ardi marratain, Bani Israel alias Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Kerusakan pertama, jahat benar Pak Israel itu. Mereka yang membunuh nabi-nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu digergaji loh Pak. Subhanallah. Ini kan nyumput dalam pohon oleh Bani Israel. Oleh Israel digergaji pohonnya. Pohonnya putus. Nabinya juga putus. Na'udzubillah. Jahat ini Yahudi. Termasuk Nabi Isa. Yesus Kristus alaihi salam. Kita nyebutnya Nabi Yesus ya Pak ya. Orang nyebutnya Tuhan mah kita mah Nabi gitu. Nabi Isa dihajar, disiksa, dipukuli berdarah-darah Nabi Isa. Kalau kita ngelihat zaman sekarang, nggak pantaslah Nabi. Sama kayak maling motor, begal, digebuin masa, Pak. Diinjuk-injuk, dipukul-pukul, kemudian dinaikkan ke tiang salib. Nah saat itulah oleh Allah diangkat. Barrafa'nahu makanan 'aliyan. Diangkat ke langit yang kedua bersama Nabi Yahya. Jadi Isa wa Yahya alaihi salam, dua-duanya korban kejahatan Yahudi. Diangkat ke langit yang kedua. Jadi diserupakan yang disalib itu bukan beliau. Artinya begini, jangankan kita, jangankan Palestina, Nabi aja disiksa oleh mereka. Itu jahatnya mereka. Nah karena kejahatan yang pertama Yahudi ini, termasuk Nabi kita Pak. Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diracun oleh Yahudi. Makanya menjelang ajal Nabi bersabda, jangan pernah percaya sama Yahudi. Karena racun yang mereka tanam dalam daging masih tersisa dalam tubuhku hingga saat ini, kata Nabi. Jangan pernah percaya sama Yahudi. Maka kemudian mereka sekarang berbuat kerusakan di zaman awal, mereka dihukum oleh Allah atas kejahatan yang pertama. Nanti bapak-bapak pulang dari sini baca surat Al-Isra 1-7, atau yang fokus betul itu 4-7. Ini tentang takdir Bani Israel. Jadi mereka dihukum. Bagaimana hukumnya? Mereka terusir dari Yerusalem, dari Baitul Maqdis. Diusir di mana-mana, mereka dianiaya, mereka disiksa sebagai hukuman dari Allah atas kejahatan mereka. Sampai puncaknya mereka disiksa oleh Nazi Hitler. Apa peristiwanya? Holocaust ya, pemusnahan etnis Yahudi di Eropa, disembelihin. Nah waktu itu Arab itu karena Islam sedang lemah, negeri-negeri di Arab kan dijajah Inggris, termasuk Palestina. Yerusalem Palestina itu belum ada negara di situ, karena mereka masih koloni Inggris. Nah oleh Inggris, Yahudi dari Eropa diangkutin ke Palestina, numpang. Maka pulang ke Bukit Zion itu numpang di sana. Sudah banyak nyaplok. Maka mereka mendirikan negara Israel Raya. Ini Yahudi Israel ini. Nah, ternyata di Quran sudah ditetapkan, setelah Yahudi dihukum dari kejahatan pertama, Allah mengembalikan kekuasaan mereka lagi. Dan mereka akan lebih berkuasa dari kekuasaan pertama, dan kejahatan mereka akan lebih zolim daripada kejahatan yang pertama. Nah, sekarang Israel menguasai dunia internasional. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab dari 21 negara Liga Arab yang berani ngelawan Israel. Tidak ada. Termasuk Turki. Erdogan teriak-teriak tapi nggak berani serang Israel. Karena ngapa? Turki pernah kalah perang sama Israel. Mesir di Afrika kalah perang sama Israel. Arab Saudi pasti kalah kalau perang sama Israel.
Israel itu hebat banget, Pak. Apalagi cuma Indonesia, nggak nyampe rudalnya ke Israel. Nggak nyampe. Jadi kalau mau dilihat di peta dunia, semua orang Arab itu meludah semua ke Israel. Israel jadi lautan ludah. Tapi mengapa 21 negara Arab tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan Israel? Para itu kecil. Karena Israel sedang berkuasa. Termasuk Amerika itu kan mereka yang kuasai. Yahudi yang berkuasa. Nggak bisa kita kalahkan, Pak. Jadi bukan Raja Arab penakut, bukan. Bukan Raja-Raja Uni Emirat takut, bukan, Pak. Nggak bisa memang untuk saat ini. Mereka terlalu kuat untuk dikalahkan. Nggak bisa. Saya ambil contoh sederhana. Boro-boro Indonesia mau nyerang Israel. OPM aja nggak bisa kita selesaikan loh, Pak. Kalau cuman menyelesaikan OPM, kecil Kopassus itu. Kopassus, Denjaka, semua pasukan elit Indonesia itu terjunin ke Papua, seminggu selesai OPM itu. Tapi bukan OPM musuh kita di Papua itu, Pak. Siapa? Amerika dan Australia. Andai kata kita operasi pembersihan di sana, diangkat ke PBB, Indonesia melanggar HAM berat, maka PBB akan keluarkan resolusi. Papua harus referendum. Kalau referendum sudah bisa dipastikan, Indonesia kalah dalam jajak pendapat. Jangankan kita, Pak, Spanyol saja. Bekas Andalusia itu kalah Spanyolnya dalam jajak pendapat. Apalagi Papua. Itu yang sedang dirancang oleh Amerika. Makanya pengkhianat negara kita itu siapa? Veronica Koman. Sampai sedemikian rupa. Artinya Indonesia tidak lemah, Pak. Tapi mengapa itu terjadi? Karena di belakang OPM ada Amerika dan Australia. Sederhana begini. Saya tidak berpanjang lebar begini. Andai kata bangsa kita ingin nolong Palestina, syaratnya satu. Kuatkan bangsa kita terlebih dahulu. Seandainya kita sudah sekuat Cina, Pak, kita bisa nolong Palestina. Bisa kita. Coba Hong Kong. Direbut oleh Cina, Amerika nggak bisa ngomong. Inggris nggak bisa ngomong. Karena Amerika sudah tidak bisa nyerang Cina lagi. Itu rahasianya. Kita harus kuat dulu. Yang kedua, kita harus bersatu kalau ingin mengalahkan Israel. Coba umat Islam ini aneh. Palestina, Hamas sama Fatah malah perang. Padahal musuhnya Yahudi. Arab Saudi malah perang sama Yaman. Suriah perang saudara. Irak perang saudara. Libya perang saudara. Gimana mereka mau mengalahkan Israel? Ini problem kita yang sebenarnya. Maka kita umat Islam harus bersatu terlebih dahulu. Nah terakhir, ada yang nanya, Ustadz, apakah Israel itu selamanya akan begitu? Tidak. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, Israel akan dihukum atas kejahatan mereka yang kedua. Hukuman yang kedua ini, Yahudi akan dihabisi di muka bumi ini sampai tidak tersisa satupun. Jadi sabar ya Pak, menunggu zaman itu datang. Sabar, kita jangan saling menyalahkan. Sesama umat Islam yuk gandengan tangan. Solidaritas bagus. Nyumbang ke Palestina kita nyumbang. Tapi ingat, kalau nyumbang ke Palestina, lembaganya harus jelas. Nggak nyampe duit kita nanti malahan. Harus yang dapat izin dari pemerintah. Sekali lagi, kita baca di Quran, Yahudi akan dihukum atas kejahatan mereka yang kedua dengan hukuman genosida. Etnis Yahudi akan dibinasakan dari muka bumi ini. Mereka nyumput di balik pohon-pohon berkata, Innal Yahud warai, ada Yahudi di belakangku. Nyumput di balik batu, batu berkata, ada Yahudi di belakangku. Sampai tidak tersisa sama sekali. Jadi sedemikian rupa, yuk kita bersabar, jangan terpancing emosi. Yang kaya-kaya silakan nyumbang ke Palestina. Kalau bisa Pak, janda-janda Palestina itu dinikahin. Saya aja mau sebenarnya ya Pak ya. Kan mancung-mancung tuh hidungnya ya. Bawa ke sini, tapi yakinlah mereka yang mati karena Israel, matinya mati syahid dan dikekalkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah taala mohon ampun.